Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Kali ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul Chloe. Seperti biasa sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang gadis seksi bernama Chloe yang sedang merias dirinya di depan cermin. Ia berprofesi sebagai kupu-kupu malam yang biasa bobo dengan pria hidung belang. Catherine adalah seorang dokter kandungan. Di ruangan klinik terlihat ia sedang memeriksa pasiennya dengan sangat ramah. Lalu ada David. Ia adalah suami dari Catherine. Ia berprofesi sebagai dosen di kampus yang berada di luar kota. Di sana ia sedang mengajar para mahasiswa di sebuah aula. Di hari ulang tahun David, Catherine mempersiapkan kejutan istimewa untuk David dengan mengundang sahabat-sahabat dekatnya. Kemudian David menelpon Catherine. Ia mengabarkan jika dirinya ketinggalan pesawat dan ia akan pulang terlambat ke rumah. Mendengar hal itu, Catherine begitu sedih dan merasa kecewa. Dengan rasa malu, Catherine pun mengumumkan jika David tidak bisa hadir di pesta kejutan yang sudah Catherine persiapkan. Meskipun begitu, Catherine tetap mempersilahkan tamu-tamu untuk melanjutkan pesta tanpa kehadiran David. Keesokan harinya, Catherine terbangun dari tidurnya. Terlihat David sudah berada di dalam kamar. Namun David kembali meninggalkan Catherine dengan alasan ia harus segera menghadiri rapat penting di kampusnya. Sebelum berangkat kerja, tidak sengaja Catherine membuka sebuah pesan dari ponsel David. Ia melihat foto David bersama seorang gadis muda yang cantik tepat di hari ulang tahunnya. Karena peristiwa tersebut, Catherine mulai merasa curiga kepada David. Catherine berpikir jika David sedang berselingkuh dengan wanita lain. Di malam hari, David pergi dengan Catherine juga sahabatnya untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Di sana, Catherine merasa sangat tidak nyaman dengan perlakuan baik David yang berlebihan kepada seorang pelayan wanita muda di restoran tersebut. Ingatannya pun kembali membayangi di mana ia menemukan foto David bersama gadis muda di ponselnya waktu itu. Merasa sudah tidak tahan, Catherine meminta izin untuk pergi ke toilet. Ia ingin menenangkan diri dan meredam emosinya. Di dalam toilet wanita, Catherine bertemu dengan Chloe. Mereka pun sempat berbincang singkat di sana. Kembali dari toilet, Catherine memperhatikan Chloe dari jarak yang cukup jauh. Catherine berpikir jika Chloe adalah seorang kupu-kupu malam yang profesional. Catherine yang penasaran kemudian menemui Chloe dan pergi bersamanya ke sebuah bar di dekat klinik di mana ia bertugas. Ia bermaksud menyewa Chloe untuk menguji kesetiaan David sekaligus ingin membuktikan kecurigaan di dalam hatinya selama ini. Rencana pun dimulai. Tanpa ragu Chloe mencoba mendekati David dan dengan keahlian menggoda yang ia miliki, Chloe berhasil mencuri perhatian dari David. Setelah pertemuan dengan David selesai, Chloe kemudian melaporkannya kepada Catherine. Chloe berkata jika dirinya dan David hanya sekedar mengobrol biasa dan tidak terjadi apapun di antara mereka. Namun Catherine belum merasa puas. Ia meminta Chloe untuk menemui David kembali. Di rumah, kecurigaan Catherine semakin bertambah. Ia melihat David yang begitu gembira sedang berbalas pesan dengan seseorang di komputernya. Di saat Catherine mendekati David, dengan cepat David menutup percakapannya dan mencoba mengalihkan perhatiannya kepada Catherine. Catherine menahan dirinya untuk tidak bertanya apapun kepada David. Catherine juga berpura-pura bahwa ia tidak mencurigai David. Namun David tiba-tiba bersikap begitu manis kepada Catherine. Ia mencoba untuk bersikap normal agar Catherine tidak curiga. Keesokan harinya, Catherine menemui Chloe kembali. Catherine ingin menyudahi kerjasamanya dengan Chloe. Namun Chloe berkata bahwa ia sudah bertemu dengan David tanpa sepengetahuan Catherine. Kemudian Chloe menceritakan dengan begitu detail
apa yang telah ia lakukan bersama David. Mereka pergi ke sebuah rumah kaca, lalu Chloe melakukan karaoke kepada burung imut David. Meskipun begitu, mereka tidak berhubungan badan. Catherine yang masih peduli kepada David meminta Chloe menunjukkan tes kesehatan seksual terakhirnya karena ia tahu Chloe adalah seorang kupu-kupu malam yang sering berganti pasangan. Keesokan harinya, Chloe mendatangi klinik Catherine. Ia membawa laporan tes kesehatan yang diminta Catherine. Di sana, Chloe juga bertemu dengan anak remaja Catherine bernama Michael. Terlihat dengan jelas jika Michael tertarik dengan kecantikan Chloe. Kemudian, Catherine bertemu kembali dengan Chloe di kamar hotel. Dengan tenang, Chloe mengatakan jika baru saja dirinya bobo bareng dengan David di kamar tersebut. Dengan sengaja, Chloe menceritakan adegan-adegan panas yang ia lakukan bersama David di ranjang. Lalu Catherine memberikan sejumlah uang kepada Chloe. Dengan hati yang remuk, Catherine berkata bahwa dulu dirinya dan David begitu saling mencintai satu sama lain. Catherine tidak menyangka jika David tega berselingkuh dari dirinya. Chloe mencoba menghibur Catherine. Tiba-tiba Chloe mendaratkan ciuman di bibir Catherine. Catherine yang masih bisa menahan nafsunya lalu menghentikan aksi tersebut dan pergi meninggalkan Chloe. Catherine datang sedikit terlambat. Ia melihat David sudah berada di sana untuk menyaksikan pertunjukan piano Michael. Setelah menyaksikan pertunjukan tersebut, kemudian Catherine mencium aroma parfum dari David yang sama dengan aroma lotion yang digunakan oleh Chloe. Catherine semakin tertekan dan putus asa terhadap David yang telah mengkhianati pernikahan suci mereka. Catherine sudah tidak bisa berpikir jernih. Kemudian ia menemui Chloe dan mengajak Chloe pergi ke sebuah hotel. Catherine yang benar-benar sakit hati meminta Chloe untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang Chloe lakukan kepada David. Chloe pun dengan senang hati mengabulkan permintaan Catherine. Akhirnya mereka pun melakukan adegan jeruk makan jeruk di kamar hotel tersebut. Setelah puas melakukan hal itu, tidak disangka Catherine meminta Chloe untuk tidak menemui David kembali. Lalu Chloe memberikan sebuah jepit sebagai tanda persahabatan dengan Catherine. Catherine terlambat pulang ke rumah. Hal itu membuat David curiga dan menuduh jika Catherine sedang berselingkuh dengan pria idaman lain. Tidak tinggal diam, Catherine balik menuduh jika Davidlah yang telah berselingkuh dan tidak setia kepadanya. Namun David dengan tegas menyangkal tuduhan dari Catherine. Melihat pertengkaran kedua orang tuanya, Michael begitu kecewa hingga ia mengatakan jika ingin segera keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Chloe datang ke klinik Catherine sambil membawa bunga. Ternyata Chloe jatuh cinta kepada Catherine dan menganggap jika hubungan mereka adalah hubungan yang spesial. Catherine kemudian memberikan sejumlah uang tutup mulut kepada Chloe agar Chloe tidak menceritakan peristiwa yang telah terjadi di antara mereka berdua. Tetapi Chloe tidak peduli, ia hanya menginginkan Catherine dan bukan datang untuk meminta uang. Mendengar ucapan Chloe tersebut, Catherine lalu mengusir Chloe dari ruangannya. Diperlakukan seperti itu, Chloe merasa begitu sakit hati. Ia berencana untuk membalas dendam. Ia lalu menemui Michael dan sengaja menggoda Michael. Catherine yang sudah tidak tahan dengan teror yang dilancarkan oleh Chloe serta mengganggu ketentraman rumah tangganya, berinisiatif mengatur pertemuan bersama David dan Chloe di sebuah kafe untuk menyelesaikan masalah mereka. David pun datang menemui Catherine. Catherine meminta David untuk jujur mengenai perselingkuhannya dengan salah satu mahasiswi di kampusnya. Namun David tetap menyangkal. Ia bersikukuh jika dirinya tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Di tengah perdebatan yang alot, tiba-tiba Chloe muncul dan berencana ingin menghampiri Catherine. Namun Chloe nampak begitu terkejut melihat David yang sudah berada di sana. Anehnya, David tidak mengenal Chloe sama sekali. David berkata ia tidak pernah bertemu dengan Chloe sebelumnya. Sementara Chloe tanpa berucap apapun segera bergegas meninggalkan mereka berdua.
Akhirnya fakta yang sebenarnya pun terungkap. Catherine baru menyadari jika perselingkuhan David dan Chloe hanyalah bualan Chloe semata yang ingin merusak rumah tangga Catherine dan David karena Chloe mencintai Catherine. David merasa curiga. Ia berpikir jika Catherine sedang mempermainkan dirinya dengan kebohongan yang Catherine tutupi selama ini. Catherine pun membongkar semuanya. Ia mengakui bahwa ia meminta bantuan Chloe untuk membuktikan perselingkuhan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh David. Dengan perasaan bersalah, Catherine mengakui jika ia dan Chloe sudah melakukan hubungan terlarang jeruk makan jeruk di sebuah kamar hotel. Catherine lalu meminta maaf kepada David. David yang merasakan kehampaan dan penyesalan Catherine kepada dirinya berlapang dada memaafkan Catherine, sehingga hubungan mereka kembali membaik. Sementara kekecewaan Chloe terhadap Catherine semakin memuncak. Ia merasa usahanya untuk mendapatkan Catherine gagal total. Dengan modal nekat, Chloe berani mendatangi rumah Catherine dan sengaja menggoda Michael yang masih labil. Michael dibuat tidak berdaya oleh kecantikan dan keseksian Chloe, hingga mereka pun melakukan bobo bareng di dalam kamar Catherine. Sementara David harus menghadiri sebuah meeting, ia pun pergi menggunakan taksi. Catherine meminta David untuk secepatnya pulang ke rumah seusai meeting berakhir. Setibanya di rumah, Catherine begitu terkejut mendapati Chloe dan Michael bobo bareng di dalam kamarnya. Setelah Michael pergi, Chloe lalu mengutarakan isi hatinya bahwa dirinya benar-benar tulus mencintai Catherine. Namun Catherine tetap menolak Chloe. Ia menganggap jika Chloe sudah salah paham terhadap dirinya. Mendengar hal itu, Chloe begitu marah. Ia pun mengancam Catherine dengan sebuah benda tajam. Catherine yang ketakutan meminta maaf dan menanyakan apa yang Chloe inginkan dari dirinya. Chloe menjawab jika ia hanya menginginkan sebuah ciuman mesra dari Catherine. Ketika mereka berciuman, Michael memergoki mereka berdua. Catherine yang terkejut melihat Michael tanpa sengaja mendorong tubuh Chloe, hingga Chloe terdorong dari jendela kaca dan ia masih bisa bertahan. Namun Chloe yang tidak bisa mendapatkan cinta Catherine, memutuskan melepaskan pegangan tangannya dari jendela. Nampak raut wajah Chloe begitu tenang, serta terlihat senyum tipis di wajahnya. Karena menghantam lantai dengan sangat keras, Chloe pun akhirnya tewas seketika. Setelah kepergian tragis Chloe, Catherine, David, serta Michael mulai menata hidup mereka kembali seperti dulu kala. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, yeah boy.